Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita saat ini beribadah kembali lagi di tengah masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu ini mengajak sedemikian rupa kita untuk lebih kreatif dalam menata diri, termasuk dalam hal ini adalah hal ibadah. Pada kesempatan ini kita berjumpa memang sedikit berbeda, tetapi ini tidak mengubah makna dan tujuan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah berkenan atas apa yang kita usahakan ini sebagai wujud sembah dan bakti kepadanya. Untuk itu sebelum kita bersama-sama beribadah saat teduh secara pribadi dipersilahkan. Marilah kita mengaku dan percaya bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Pada kesempatan hari ini kita diingatkan kembali untuk menyadari diri atas keterbatasan kita dengan pengakuan penyesalan yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita diajak untuk mengingat kembali
Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, Sang Sumber kehidupan, tak lupa juga mengasihi sesama kita. Untuk itu doa penyesalan secara pribadi kami persilahkan. Dengarkanlah penyesalan kami Tuhan. Kami mengakui kami umat-Mu yang penuh dengan dosa. Tetapi kiranya Engkau sucikan kami seperti sesuci salju. Itulah yang kami harapkan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau bersabda kepada kami melalui firman-Mu, dan kiranya kami akan memahami dan mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, kiranya Engkau urapi. Apa yang dikatakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus 6. Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan 56. Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Disambung ayat 53 sampai dengan 56. Yang diberikan judul LAI, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Disambung ayat 53. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya, merenunginya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kakung, yang putri, selamat pagi. Tentu semoga warga GKJ Gondang Winangun dan saudara-saudara kita yang lain yang turut serta dalam mengikuti ibadah ini dimanapun panjenengan berada, tidak terkhusus hanya warga GKJ Gondang Winangun, tetap sehat, semangat, dan kiranya kita
selalu diberikan rasa damai. Ya, tema hari ini yang diberikan kepada kita yaitu Yesus Kristus damai sejahtera kita. Yesus Kristus damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Yesus Kristus damai sejahtera kita di tengah kondisi seperti ini tentu itu tidak mudah. Bagaimana kita saat ini harus menjalani PPKM. Bahkan menurut berita yang sudah mulai bertebaran tetapi itu belum pasti, kemungkinan besar PPKM ini akan diperpanjang 6 minggu. Artinya apa? Semakin kita terbatas, semakin kita mungkin akan merasakan bagaimana aku harus menjalani hidup. Aku merasakan lelah harus seperti ini terus. Wah, menarik Bapak Ibu ketika kita mencoba melihat sosok-sosok yang dalam masa pandemi ini cukup berjasa, akan tetapi kadangkala mendapatkan sorotan yang luar biasa. Yaitu para saudara-saudara kita yang menjadi relawan. Bapak Ibu perlu juga diketahui bahwa ada semacam standar, meskipun hal itu juga tidak selalu dikedebukukan, bahwa seorang relawan itu biasanya kalau 7 hari dia berada di tempat bencana, itu mereka harus keluar sejenak waktu, mereka harus menjauhi lokasi dari operasi bencana. Mengapa demikian? Seorang anggota SAR pun, meskipun dia digembleng sedemikian rupa, mereka juga punya kelemahan. Bisa saja ketika orang itu selama beberapa hari berturut-turut melebihi 7 hari, mereka bisa mengalami yang disebut depresi. Karena tekanan, karena juga tuntutan mereka harus bagaimana mencari korban-korban yang ada, harus mengevakuasi sedemikian rupa. Belum lagi mereka harus melihat kenyataan bahwa saudara-saudara mereka terkapar karena bencana. Menarik. Nah, sedangkan saat ini, pandemi saat ini, kalau boleh jujur, para relawan yang bekerja sedemikian rupa, dari pagi hingga pagi. Artinya apa? Ketika mereka harus melayani dengan mengantarkan jenazah, memakamkan jenazah dengan korban yang cukup banyak, itu sampai waktu untuk istirahat itu sedikit sekali. Bayangkan ini sudah hampir 2 tahun. Mereka berjuang sedemikian rupa, mereka berusaha untuk melayani. Tetapi masih saja mendapatkan sorotan. Ya, memang kalau kita berpikir hanya ego kita, ketika kita mendapatkan atau menerima kenyataan saudara kita berpulang, proseduralnya cukup lama dan sebagainya. Kalau kita mau mencoba melihat dari sisi para saudara-saudara gitu, memang mereka juga lelah, mereka berusaha bahkan pakai APD yang sedemikian rupa ketat, untuk oksigen saja mereka terbatas. Tapi mereka berusaha. Bapak Ibu, menarik ketika kita berbicara bacaan kita ayat saat ini. Yesus di awal bagian ayat 30 sampai 34 itu, dia memberikan tekan, yuk mari murid-muridku kita beristirahat sejenak. Tentu bisa membayangkan bagaimana konteks zaman dahulu itu, Yesus dengan para murid-muridnya terus berupaya melayani, terus berupaya tanpa henti. Kondisi ini kalau kita mau menarik mungkin yang sepuh-sepuh perso mengenai pendeta sepuh atau para guru Injil. Guru Injil kala itu menurut kisah cerita-cerita di beberapa tempat, mereka berupaya sedemikian rupa dengan konteks kondisi saat itu jauh letak satu tempat yang lain. Seperti itu juga lah yang dialami oleh Yesus, apalagi Yesus dan para murid-muridnya mengemban amanat yang luar biasa, tidak mudah.
Mereka mendapatkan sorotan yang luar biasa karena dianggap bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Lebih lanjut, ketika mengetahui ternyata Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa inilah akhirnya menyadarkan sebagian orang, tentu pada waktu itu tidak semua orang di dunia itu atau dalam artian konteks Yerusalem dan sekitarnya itu mereka sudah percaya sepenuhnya. Tetapi sebagian orang ini yang percaya mengharapkan kuasa Yesus untuk menyembuhkan saudara-saudara mereka yang sakit. Tentu ini tidak mudah, butuh tenaga, butuh pemikiran, butuh konsentrasi. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang menarik dari bacaan kita. Ketika kita melihat dari sisi yang lain adalah Yesus mengajak kita untuk juga mengendalikan diri, mengenali diri kita. Karena apa? Ketika orang itu lelah, itu pertama gampang emosi. Seperti halnya orang lapar. Orang lapar itu sudah nahan lapar, energinya kurang, dipancing sedikit, mudah emosi. Nah, orang yang lelah tentu dia tidak akan mudah atau dia tidak akan dengan lancar melayani atau melakukan sesuatu hal. Karena energinya yang semakin terbatas. Sehingga Yesus mengajak para murid, yuk karena kamu sudah melayani sedemikian rupa orang-orang dan sedemikian luasnya jangkauanmu, kita istirahat sejenak. Istirahat atau bahasa sederhananya adalah ngecas. Kalau bahasa untuk HP ngecas, dicas dulu. Itu kita sebenarnya sedang menyelaraskan di dalam tubuh kita. Tubuh kita tenang, istirahat, sehingga dokter dan para medis pun menganjurkan istirahat itu ya paling tidak 8 jam sehari. Kenapa? Ketika 8 jam itu akan membantu tubuh ini memulihkan. Dan ketika tubuh itu bisa stabil pola ritmenya, itu akan jauh lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengkaitkan dengan kondisi saat ini, kadangkala kita sudah merasa khawatir dulu, kita merasa begitu, aduh. Kalau orang sekarang menyebutnya parno yang berlebihan mungkin, tetapi parno itu justru bukan membantu kita untuk menjadi lebih baik, tetapi justru membuat kita cemas yang mendalam yang tidak bisa terkendali. Ini Bapak Ibu, parno itu sebenarnya juga boleh, takut, waspada itu boleh, itu tentu di kondisi saat ini. Tetapi jangan sampai ketakutan itu justru membuat kita itu cemas yang begitu rupa yang kita seakan tidak punya harapan. Lah, orang para sesepuh atau yang sudah sepuh itu dalam menanggapi konteks saat ini, dia mengingatkan tentang dua hal yang sering kali saya dengar dan mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, yaitu eling lan waspodo. Eling lan waspodo. Eling marang sing gawe urip, waspodo ing sak tengahing pepodo. Artinya kita diajak untuk eling. Eling kepada siapa? Eling kepada Tuhan. Ketika kita eling dengan Tuhan, tentu kita dalam batin kita akan lebih tenang, eling. Waspodo. Waspodo selalu diingatkan dengan kondisi di sekitar kita. Kita harus berhati-hati sedemikian rupa. Tetapi bukan waspodo dulu baru eling. Nah, eling lan waspodo yang baik, bukan waspodo lan eling. Dua kata yang dibolak-balik ini pun memiliki makna yang berbeda. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, eling lan waspodo. Kita diajak tetap waspodo. Tetapi kita waspodo itu karena kita eling. Kita ingat dengan Tuhan. Bukan karena kita takut saja, tok baru ingat. Tapi dasarnya kita sudah ingat Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk eling. Termasuk ketika Yesus mengajak para murid itu untuk beristirahat. Yesus mau menekankan, ya kamu pelayanan sedemikian rupa, tapi eling juga, waspodo juga. Ketika kamu kelelahan, ketika kamu sudah
tak berdaya mungkin malah kamu tidak bisa melanjutkan pelayanan dengan baik. Lah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hal ini damai sejahtera yang dimaksud adalah kita itu mengupayakan. Yesus sudah memberikan damai kepada kita. Dan saatnya juga kita mengupayakan diri, merespon damai itu. Baru bisa dirasakan. Ketika Yesus hanya memberi saja, tapi kita tidak mencoba membuka diri terhadap pemberian itu, terhadap merespon itu, tentu damai itu tidak bisa dirasakan dengan baik. Mungkin teorinya, oh Yesus memberikan damai. Tetapi apakah di dalam batin kita itu merasakan damai? Orang yang damai, atau bahasa sederhananya sumeleh, itu akan lebih mapan ketika berjalan. Mari dalam momen hari ini kita diingatkan untuk eling lan waspada dalam pengertian pemahaman bahwa Yesus sudah memberikan kasih kepada kita, damai kepada kita, dan baiknya juga kita merespon dengan cara kita. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap berhati-hati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menyatu di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Syukuri Allah atas segala berkat anugerah Allah yang kulimpahkan dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan. Dalam menghadapi masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan jemaat Allah. Kami selalu Engkau sertai dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu mengucap syukur kepadamu dalam berbagai bentuk dan hal. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kudus, kami datang kepadamu mengucap doa kepadamu untuk gereja dan jemaat Tuhan di Gaji Gundang Minangun. Mohon berkat program kerja gereja. Kiranya Tuhan berkenan berkati sehingga dapat diselaraskan dengan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Sehingga semuanya dapat terlaksana, terlayani dengan penuh sukacita oleh karena berkat-Mu. Jadikanlah kami ya Allah, jemaat dan gereja Tuhan di sini, menjadi pelopor pelaksana peraturan pemerintah hubungannya dengan COVID-19, terkhusus penerapan PPKM darurat untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami semuanya dan Engkau mampukan mendatangkan damai sejahtera Allah di bumi ini melalui pelaksanaan dan penerapan PPKM darurat pada saat ini. Jauhkan kami dari segala wabah khususnya COVID-19 yang dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang Tuhan anjurkan melalui pemerintah negara kami. Mohon berkat Allah, jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun mereka dirawat, terkhusus yang terpapar COVID-19, Engkau berkenan mendampingi, menyertai mereka, sehingga mereka tetap teguh, berpengharapan pada Allah, bahwa Engkau akan menolong mereka, sehingga sampai terbebas dari COVID-19 yang mereka lalui ini. Bagi yang berduka cita, keluarga Bapak Binarso, keluarga Bapak Sumarti Blok 8, keluarga Bapak Sarwoto, kiranya Tuhan berkenan kuatkan keluarga yang ditinggalkan oleh bagian keluarga yang telah Engkau panggil kepadamu untuk menyatu dalam kekekalan bersama Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, di dalam memimpin kami semuanya, memimpin negara ini, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai macam cara, usaha yang dilakukan, kiranya kami, bangsa negara kami ini, kami semua sebagai bangsa Indonesia dapat mendukung program pemerintah untuk memotong penularan COVID-19 di negara kami ini. Mohon berkat Allah, para pemangku dan pelaksana gugus tugas COVID-19, baik para dokter, perawat, relawan, yang telah bekerja keras untuk kami semua bangsa ini,
berikan kesabaran kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah, sehingga bangsa ini segera terbebas dari COVID-19, sehingga damai sejahtera Allah tercipta di muka bumi ini. Bapa yang Maha Baik, kami tidak dapat berdoa, tidak dapat mampu berdoa dengan baik di hadapan Allah, namun mampukan kami berdoa sesuai dengan doa yang telah Kuajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita menaikkan syafaat kita kepada Allah, bersama-sama kita akan bersyukur yang kita nyatakan dalam persembahan. Pengumpulan persembahan bersama-sama diiringi dengan PKJ 241, bait 1 dan 2, tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat, kami mohon berdiri bersama-sama dengan umat Allah
umat percaya di muka bumi ini, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu hening untuk kita sebelum kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kami persilahkan. Kita diajak untuk mengalami bagaimana Tuhan sebagai sumber kehidupan mencurahkan damai sejahtera bagi kita. Dan kita diajak untuk bersaksi bahwa sumber kedamaian hanya dari Dia sajalah. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Matur nuwun.